Itu tadi untuk konsep mol ya secara umum. Nah, untuk dalam larutan bagaimana? Dalam larutan itu istilahnya adalah konsentrasi. Konsentrasi itu adalah molaritas atau molarity atau konsentrasi molar. Satuannya atau dia dalam liter. Jadi M besar atau molaritas itu adalah mol zat terlarut, N tadi ya, mol, N sama dengan M per MR tadi, itu dibagi dengan volume larutannya. Nah, jadi kepekatan larutan, biasanya konsentrasi larutan. Ya, jadi misalnya 1 sendok sirup Anda masukkan ke dalam 1 liter air, kan tentu beda. Misalnya dimasukkan 5 sendok, gitu kan sirupnya. Yang satu akan terlihat lebih pekat, yang satu akan terlihat tidak pekat, lebih encer. Nah, kepekatan itulah yang kita sebut sebagai konsentrasi, ya. Jadi kandungan suatu zat terlarut ya, dalam hal ini misalnya contohnya tadi sirup, dibagi volume larutannya. Larutannya berapa tadi kan? Itulah disebut konsentrasi. Ah, lalu ada molalitas. Yang lain, kalau yang molar, yang menggunakan R itu dalam liter, sementara molal yang menggunakan L itu dalam kilogram. Ya. Dia satuannya MO, ya, unitnya MO, dia adalah mol zat terlarut sama, tapi pembaginya adalah massa pelarutnya. Ya, massa pelarutnya ini dalam satuan kilogram. Jadi larutannya itu bisa dalam volume, bisa dalam massa. Ya, dua ini adalah rumus pengembangan dari mol tadi ya. Jadi mol itu dibagi dengan volume atau dibagi dengan massa zat yang ingin dilarutkan. Karena konsentrasi itu ada prinsip pelarutan. Oke, sebagai contoh di sini ya, kita bisa cek ya, kita hitung, coba tolong dihitung di sini nilai molalitas dan molaritas dari H2SO4 ya, asam sulfat dari suatu larutan yang mengandung 24,4 gram H2SO4 dalam 198 gram air. Massa molar H2SO4 itu 98 gram, densitas larutan 1250 gram per liter. Ya, NH2SO4 atau mol H2SO4 kan kita dapat nih masanya 24,4 gram dibagi dengan massa molarnya, MR-nya 98, atau 24,4 gram H2SO4 itu setara dengan 0,249 mol. Pertama kita cek dulu rumus pertama kan, N sama dengan M per MR. Oh, M-nya ada, MR-nya ada. Berarti kita bisa menghitung molnya di sini, 0,249. Begitupun dengan molalitasnya. Nah, kita sudah dapat molnya, N-nya. Kan kita sudah dapat massanya juga nih, kan? 198 gram atau 0,198 kg. 0,249 dibagi 0,198 setara dengan 1,26 molal ya, massa. Sementara untuk molaritas kita kan harus menghitung dulu volumenya. Volume itu adalah massa dibagi dengan densitas. Ini densitas larutan 1250 gram per liter. Masanya itu adalah massa air ditambah dengan massa H2SO4. Makanya di sini 24,4 ditambah 198. Kan ketika dia jadi larutan, maka kan massanya adalah massa totalnya H2SO4 dan juga air. 24,4 gram tambah 198 dibagi dengan densitasnya. Massa jenisnya 1250 atau setara dengan 0,178 liter. Sehingga molaritas itu menjadi 0,249 dari mol yang ini dibagi dengan volumenya 1,39 molar. Nah, di sini bisa terlihat bedanya ya. Untuk molal dan molar itu sama. Atasnya itu adalah N atau mol yang diperoleh dari massa per massa molar. Tapi bawahnya untuk molal itu adalah massa, berat pelarutnya air, sementara untuk molar itu adalah volume larutan, beda ya. Yang ini adalah massa pelarut. Pelarutnya apa? Air, ya, pelarutnya air saja, tapi ini adalah larutan, di mana larutan itu adalah ada pelarut dan ada juga yang terlarut, makanya dijumlahkan. Ya, ini untuk konsentrasi tadi. Nah, dalam larutan juga ada istilah yang namanya pengenceran. Misalnya dari larutan pekat seperti ini menjadi larutan yang lebih encer. Pengenceran itu biasanya dilakukan dengan penambahan air kan. Nah, tapi sebenarnya mol zat terlarut sebelum dan sesudah pengenceran itu tetap. Jadi misalnya Anda masukkan ke dalam air pertama 1 liter, Anda masukkan gula 1 kilo, ya. Lalu kemudian Anda tambahkan airnya menjadi 2 liter. Secara konsentrasi dia turun.
Karena Anda tambahkan air tadi, volume larutannya meningkat sehingga konsentrasinya turun. Tapi zat terlarutnya, yang dalam hal ini adalah gula, kan dia tetap. Sebelum pengenceran 1 kilo, setelah pengenceran tetap 1 kilo. Artinya bahwa molaritas zat terlarut N1 dan N2 sesudah itu sama. Nah, di mana molaritas dari rumus-rumus sebelumnya itu adalah mol, itu adalah molaritas konsentrasi dikalikan dengan volumenya. Kan M sama dengan N per V, berarti N adalah M dikalikan V. Kan N1 berarti M1 kali V1 atau M2 kali V2. Atau secara molal juga sama. Molal 1 dikalikan massa 1 sama dengan molal 2 dikalikan massa 2. Nah, dengan persamaan ini, maka Anda bisa memprediksi atau bisa mengkalkulasi kira-kira volume dan konsentrasi sebelum atau sesudah suatu pengenceran. Nah, ini untuk Anda pelajari ya di rumah bagaimana cara menyiapkan larutan asam sulfat konsentrasi 175 sebanyak 500 ml dengan menggunakan larutan asam sulfat pekat 8,61 molar. Nah, jadi tersedia di lab itu misalkan ini asam sulfat pekat 8,61 molar. Anda pengen membuat dia menjadi lebih encer, konsentrasinya 1,75 molar, jumlahnya sebanyak 500 mili. Itu bagaimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan persamaan ini ya, tadi. Nah, molaritas 1 dengan sebelum. Awalnya kan dia 8,61 dikalikan V1. Nah, kita ingin tahu V1 yang dipakai berapa. M2 sesudahnya kan 1,75 sebanyak 500 mili atau setengah liter. Anda buat liter dulu. Jadi kan M1 diketahui, V1 ditanyakan, M2 diketahui, V2 diketahui. Ya sudah, tinggal bisa hitung. Berarti kan V1 sama dengan M2 V2 per M1. Ya, kurang lebih begitu. Ini bisa Anda selesaikan sendiri di rumah menggunakan persamaan ini. Anda utak-atik di sini. Baik, begitu kurang lebihnya untuk perkuliahan kali ini. Jangan lupa isi absensi dan juga kuisnya. Sekian dan terima kasih.